Shalom, saudara sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang dikasihi. Saya akan menyampaikan mengenai khotbah tentang akhir zaman dari Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya akan bacakan kenapa ini bisa terjadi. Ini nanti akan ada satu rahasianya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Saudara, jadi menjelang permulaan penderitaan akhir zaman atau menjelang kegenapan dari kitab Wahyu, menjelang masuk kepada 7 tahun terakhir masa kelaparan besar, saudara, ini akan terjadi hal seperti ini, saudaraku. Karena ini perikopnya juga khotbah tentang akhir zaman, saudaraku ini. Dan di sini judulnya itu adalah bait Allah akan diruntuhkan, saudara. Jadi menjelang kita masuk kepada 7 tahun yang terakhir, ini nanti fungsi dari bait suci Allah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini akan diruntuhkan. Saudara, kenapa seolah-olah Tuhan ini berbuat tidak baik? Kenapa Tuhan mengizinkan bait Allah ini runtuh? Saudara, kan Tuhan bisa saja memelihara bait Allah sampai saat Dia datang, saudaraku. Tapi kenapa Tuhan izinkan bait Allah ini yang merupakan satu tempat beribadah, merupakan satu tempat kudus, kenapa diizinkan ini runtuh? Saudaraku, setelah saya cermati, saudaraku, karena nanti bait Allah itu ketika masa antikris terjadi. Jadi masa antikris itu adalah pertengahan dari 7 tahun terakhir tersebut. Saudaraku, kalau Tuhan menyatakan tanda-tandanya tadi adalah ketika mau masuk 7 tahun terakhir. Tetapi nanti masa antikris, si pembinasa keji, itu nanti akan muncul ketika di pertengahan 7 tahun yang terakhir. Jadi 3,5 tahun pertama ketika gereja disucikan, dikuduskan, kemudian sampai pada standar tertentu gereja itu nanti diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ke-14. Kemudian pada saat itu pula dunia dilanda masa antikris selama 3,5 tahun. Saudara, pada saat masa antikris itu, saudaraku, itu ternyata yang menguasai bait Allah, yang menguasai tempat kudus, ini adalah si antikris. Saudara, saya bacakan. Judulnya, Siksaan yang berat atas Mesias palsu. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Saudara, jadi nanti si antikris itu, saudaraku, atau yang disebut dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27 itu sebagai pembinasa keji. Saudaraku, si antikris atau pembinasa keji itu rupanya, saudaraku, di sini berdiri di tempat kudus, artinya menguasai bait suci. Saudara, bisa saudara bayangkan, kalau tempat yang dianggap sebagai tempat suci, tempat yang dikuduskan oleh umat, saudara, tempat yang merupakan tempat penuh kesucian seharusnya, tetapi nanti itu menjadi markasnya kekejian, markasnya antikris,
markasnya pembinasa keji. Dan ini terjadi di akhir zaman, saudaraku. Yang menguasai bait suci Allah itu nanti antikris. Ketika akhir zaman, ketika masa antikris itu terjadi, antikris itu duduk di bait suci Allah dan menyatakan diri sebagai Tuhan yang harus disembah. Saudaraku, ini satu peristiwa yang betul-betul sangat tragis ya, saudaraku. Kita akan baca sekarang di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, jadi antikris itu nanti, saudaraku, itu menguasai bait suci, menguasai bait Allah. Dan itu bait Allahnya siapa, saudaraku? Bait Allah kita loh, saudaraku, bukan bait Allahnya orang lain. Itu bait suci kita. Yang dikuasai oleh antikris akhir zaman itu adalah bait suci kita, bukan bait sucinya orang lain. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam satu ayat lain dinyatakan antikris itu muncul dari antara kita, bukan dari orang lain, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 nanti, saudaraku, terjadi robohnya fungsi dari bait suci. Itu karena, saudaraku, beberapa saat kemudian sesudah itu terjadi, bait suci itu akan ditempati oleh si antikris itu. Saudaraku, makanya Tuhan izinkan bait Allah itu roboh secara fungsi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hikmah yang pertama. Jadi karena di akhir zaman pada saat masa antikris itu terjadi, yang lamanya adalah 3,5 tahun atau 1260 hari, itu nanti yang menguasai bait Allah, yang menguasai bait suci itu adalah antikris. Dia duduk di sana dan menyatakan diri sebagai sesembahan. Saudaraku, bayangkan itu tempat suci kita loh, saudaraku, diduduki oleh seseorang dan menyuruh orang banyak beribadah di situ, menyembah dia, saudaraku. Kejadian di akhir zaman seperti itu. Bukan nanti antikris itu bikin bangunan yang megah sendiri, tidak, saudaraku, tapi justru membangun bait Allah, membangun bait Allah kita, saudaraku. Kemudian dia duduk di bait Allah, menguasai bait Allah, saudaraku. Jadi ini sesuatu yang sangat betul-betul tragis. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 24 ayat 1, Tuhan izinkan bait Allah itu roboh, saudaraku. Karena, saudaraku, untuk beberapa saat lamanya setelah itu, bait suci Allah itu akan dikuasai oleh antikris, akan menjadi sarang penyamun, akan menjadi sarang dari pembinasa keji. Bayangkan, saudaraku, kalau instruksi jahat itu dikeluarkan dari bait suci, saudaraku. Dan yang mengeluarkan instruksi itu adalah tokoh yang namanya antikris itu, saudaraku. Jadi itu bait suci kita loh, saudaraku, bukan bait sucinya orang lain. Di mana antikris itu duduk itu adalah bait suci kita. Bait Allah menurut kita, saudaraku. Bait Allah menurut Israel, bait Allah menurut tabernakel, bait suci kita itu, saudaraku. Dan pada saat itu nanti antikris menguasai bait suci. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, saudaraku, Tuhan izinkan bait suci itu roboh, saudaraku, sebelum nanti masa antikris itu terjadi, saudaraku. Kemudian setelah bait suci Allah secara jasmani itu dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2 itu roboh, itu kemudian apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang harus dikerjakan oleh jemaat-jemaat, yaitu membangun tubuh sebagai bait suci Allah, saudaraku. Jadi bait suci nanti
fokusnya ini kita berganti, saudaraku. Yang dulu berfokus membangun bait suci lahiriah, maka nanti kalau kegenapan kitab Wahyu ini terjadi, fokus kita adalah membangun badan ini menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudaraku, jadi itu merupakan sasaran, merupakan cara kita, cara hamba-hamba Tuhan akhir zaman, cara jemaat-jemaat akhir zaman, tetap, saudaraku, menjalankan ibadah, tetap mempertahankan iman, yaitu dengan cara membangun tubuh ini menjadi bait suci Allah. Karena bait suci secara lahiriah, dikatakan oleh Tuhan Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, itu diizinkan roboh, baik mungkin secara fungsi, ataupun bisa jadi secara fisik juga roboh, saudaraku. Secara fungsi, kalau secara fungsi seperti saat-saat ini kita merasakan, saudaraku, betapa bait suci secara lahiriah itu ketika ada wabah seperti corona ini saja sudah ikut tergoncang, saudaraku. Bait suci menjadi seperti lumpuh, saudaraku, tidak bisa mengadakan aktivitas-aktivitas secara wajar. Kita harus membatasi seluruh kegiatan karena memang sesuai dengan anjuran pemerintah dan protokol yang berlaku, kita harus taat seperti itu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, itu menjadi satu gambaran. Kalau bait suci secara lahiriah itu ketika ada goncangan, dia bisa lumpuh jalannya. Ada goncangan wabah penyakit seperti ini, lumpuh berbulan-bulan, tidak bisa berbakti. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal nanti menjelang akhir zaman itu, saudaraku, bencana-bencana tidak hanya wabah, ada bencana gempa bumi, ada tsunami, ada meteor jatuh dan lain sebagainya, saudaraku. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita harus tetap menjaga iman supaya tidak goncang. Dan caranya adalah menyadari, membangun bahwa badan kita ini adalah bait suci Allah. Jadi fokus dari tokoh-tokoh akhir zaman, hamba-hamba Tuhan tetap bekerja, saudaraku, nanti tetap dipakai Tuhan. Jangan takut kekurangan, jangan takut menderita, akan tetap dipakai Tuhan, saudaraku. Secara luar biasa, bahkan Tuhan akan munculnya 7 orang hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, di mana tugas dari 7 bintang itu pertama menyatukan orang-orang percaya dari seluruh muka bumi, atau gereja Tuhan itu rupanya badan kita sekarang. Gereja Tuhan itu, saudaraku, bukan bangunan fisik. Gereja yang dimaksud dengan gereja tubuh Kristus itu badan kita, saudaraku. Jadi tugas 7 tokoh itu pertama menyatukan gereja Tuhan, jemaat Tuhan dari seluruh ujung bumi dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kemudian menyucikan, menguduskan, menegur dosa-dosanya, memberi solusi, kemudian memperbaikinya. Kemudian sesudah itu membawa jemaat itu di dalam satu kegerakan yang namanya kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Kemudian sesudah itu, sesudah bangsa Israel terjangkau, kemudian bersatu, ada satu masa yang disebut dengan masa kandungan gereja, atau saya sebut sebagai masa kebaktian dunia, di mana nanti di dalam roh dan kebenaran orang-orang yang hidupnya menjadi bait suci Allah itu, saudaraku, akan bersatu, kudus, menyembah bersama, saudaraku, selama waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan nanti setelah berakhir masa kandungan gereja Tuhan itu, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan itu berakhir, nanti ditandai dengan Wahyu pasal 12. Disebut di sana, maka tampaklah tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kemudian di ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudara, jadi gereja di akhir zaman
nanti juga dinyatakan akan mengandung, karena ada masa kandungan gereja yang saya sudah terangkan, saudaraku. Setelah kegerakan kuda putih itu terjadi, Israel dan kita semua bersatu menyembah dalam roh dan kebenaran, gereja-gereja di seluruh penjuru bumi sudah bersatu dengan gereja bangsa Israel, maka sejak saat itu disebut masa kandungan gereja, saudaraku. Kemudian hasilnya nanti Wahyu pasal 12 itu, gereja berpakaian matahari, bulan, dan bintang sedang mengandung dan dalam keluhan hendak melahirkan. Saudaraku, itulah saudaraku. Jadi oleh seizin Tuhan, jikalau di dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, saudaraku, itu bait suci Allah secara jasmani itu diizinkan roboh, saudara, ini supaya kita belajar fokus, saudaraku, membangun tubuh kita ini menjadi bait suci Allah. Fokus dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman adalah memperbaiki karakter jemaat, tubuh jemaat, jiwa jemaat, rohnya, semua menjadi bait suci Allah. Berteladan surga, dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi bait suci Allah. Karena bait suci yang secara lahiriah itu, saudaraku, ketika nanti kita masuk ke kegenapan kitab Wahyu, setelah 3,5 tahun, bait suci yang lahiriah itu akan diduduki oleh antikris. Saudara, sekali lagi, ini sesuatu yang sangat mengerikan, saudaraku. Kalau sebuah perintah yang keji, misalkan perintah pembunuhan, perintah untuk melakukan satu yang tidak baik, itu datangnya dari yang disebut bait suci, saudaraku, itu bisa sangat kacau dunia, saudaraku. Dan itu terjadi nanti di masa antikris, ketika bait suci itu dikuasai oleh antikris di akhir zaman. Dia disebut sebagai pembinasa keji, saudaraku. Dan dia duduknya bukan di bait sucinya orang lain loh, saudaraku, tapi di bait suci kita. Bait suci seperti tabernakel, bait suci yang berpola seperti tabernakel juga, saudaraku. Bait Allahnya orang-orang percaya, saudaraku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2 itu, bait sucinya pada saat itu, saudaraku, bait suci Allah kita semua, saudaraku. Tetapi seizin Tuhan itu akan roboh di akhir zaman, baik secara fungsi atau bisa jadi juga bahkan secara fisik juga bisa hancur, saudaraku. Karena, saudaraku, pada saat masa antikris itu terjadi, saudara perhatikan baik-baik, karena yang namanya antikris itu dia memalsukan Tuhan Yesus Kristus, maka dia pun tampil, dia pun menguasai bait suci, saudaraku. Jadi bait suci itu merupakan markasnya antikris di akhir zaman. Bayangkan, saudaraku, tempat yang selama ini kita anggap merupakan tempat suci, tempat sakral, tempat yang kudus, itu ketika zaman antikris menjadi pusat komando operasi dari antikris itu, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, itu padahal tempat yang kita anggap sebagai tempat kudus, tempat suci, tempat yang tak tersentuh, saudaraku, tempat yang kita hormati, saudaraku. Tapi pada saat masa antikris diizinkan tempat itu, saudaraku, antikris berdiri di situ. Antikris duduk di bait suci dan menyatakan diri sebagai sesembahan, seperti ayat yang saya baca tadi, saudaraku. Jadi ini betapa luar biasanya tipu muslihat antikris di akhir zaman itu, saudaraku. Dia jadi memerintah itu bukan di istana raja, tapi dia memerintah itu di bait suci loh, saudaraku. Apa enggak mengerikan ini, saudaraku? Kalau memerintah mungkin di istana kerajaan, di istana kepresidenan, saudaraku, masih bisa dibantah oleh banyak orang, oleh umat, saudaraku. Tetapi kalau perintah itu datangnya dari bait suci, saudaraku, apa tidak luar biasa, saudaraku? Luar biasa kejahatannya. Maka dia disebut sebagai pembinasa keji. Dan pada saat itu terjadi, nanti waktunya hanya 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi ini hikmahnya yang kita petik sekarang. Kalau pada saat ini oleh seizin Tuhan, bait suci secara fisik diizinkan oleh Tuhan mengalami satu ujian-ujian, terpaan, saudaraku. Secara fungsi karena adanya wabah, saudaraku, kemudian
bait suci ini secara fungsi mulai kehilangan fungsinya, saudaraku. Ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa yang dimaksud bait suci sesungguhnya itu nanti adalah badan saudara, adalah badan kita yang menjadi kediaman Allah Roh Kudus. Dan nanti kadar dari bait suci yang ada di dalam diri kita masing-masing itu akan diukur sehingga kita layak untuk diungsikan. Saat pengukuran itu terjadi, bait suci yang layak, orang-orang yang layak diungsikan itu, saudaraku, itu ditulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tapi kecualikan pelataran bait suci, karena itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain itu akan menginjak-injak. Artinya antikris akan, saudaraku, masuk menguasai, menginjak-injak pelataran bait suci Allah. Bahkan, saudaraku, Matius pasal yang ke-24 tadi, ayat 1 dan 2, saudaraku, dinyatakan antikris itu, si pembinasa keji itu nanti, dia akan menyatakan diri sebagai sesembahan. Dia akan duduk di bait suci, menyatakan diri sebagai sesuatu yang harus disembah. Dia mengeluarkan perintah dari sana, saudaraku. Dan ini, saudaraku, asalnya bukan dari orang lain, tetapi dari kalangan kita sendiri, saudaraku. Jadi antikris itu munculnya dari kalangan kita sendiri. Yuk kita akan baca sebagai ayat terakhir tentang antikristus, 1 Yohanes 2. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. Saudaraku, jadi yang menjadi pesan saya saat ini bahwa antikris itu nanti memerintahnya juga dari bait suci. Tempat yang saat ini kita hormati, saat ini kita sucikan, kita kuduskan. Pada saat antikris terjadi, antikris akan duduk di situ pula. Dan dia menyatakan, memproklamasikan, dia memerintah, dia mengkomando, saudaraku, menjadi pusat komando dari antikris itu nanti berada di bait suci juga, saudaraku. Jadi luar biasa, kejahatan di akhir zaman ini nanti bukan datang dari istana raja, bukan datang dari istana kepresidenan, tapi justru datang dari bait suci. Dari bait suci yang diduduki oleh si antikris atau pembinasa keji, sesuai tertulis di dalam Injil Matius. Saudaraku, jadi kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat dan wahyu. Baiklah kita mulai tetap konsekuen menjalankan, belajar, menjadikan tubuh ini menjadi bait suci Allah. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.